YouTube di mana, debatnya Masya Allah. Nah tapi kalau aku ini sekarang di level nggak mau berdebat. Oke. Jadi kalau kayak yang anak-anak ini, yang nonis kadang nanya-nanya, aku ya nggak ajak berdebat. Ya ginilah agama Kalau misalnya kita nggak mendalami kitab mereka, jangan berdebat. Jangan berdebat. Kita tunjukin aja akhlak Islam. Yes. Tapi kalau kita tahu kitab mereka, kita di Quran malah diperintahkan berdebat sama mereka. Nah, Di Quran surat An-Nahl 125, kita diperintahkan menyeru mereka ke jalan hikmah Allah, tapi dengan cara yang paling baik. Dengan cara apa? Berdebat. Oh iya. Tapi harus paham kitab mereka ya. Harus paham kitab mereka, dan juga kita tidak boleh menghina sesembahan mereka. Oh iya, saya nggak sama sekali kalau menghina itu. Itu yang penting. Jadi menurutku kado terindah dalam hidupku, aku adalah terakhir sebagai Islam. Karena kalau aku nggak sebagai Islam, belum tentu dapat hidayah, gitu. Belum tentu bisa ngerubah orang juga. Makanya ustadznya juga nggak bisa kan, dia berusaha ngerubah kamu. Yang bisa itu kamu sendiri, aku bilang kayak gitu. Ya udah, aku mungkin cerita aja ya. Jadi kamu bisa pahami di sini. Jadi ada dua sahabat, aku bilang. Mereka dari Inggris. Satunya nonis, satunya muslim. Nah jadi dia tunjukin ini gambar Ka'bah katanya. Tunjukin gambar Ka'bah, dia lalu tanya, kira-kira orang yang lagi ada di Ka'bah ini ada berapa banyak? Ditanyanya. Terus dijawab sama yang nonis, 9 juta orang lebih bisa tuh. Orang ini bener-bener kayak semut katanya. Banyak sekali. Lalu habis itu ditanya lagi, nah ini kan ramai banget ya, crowded, jutaan. Menurut kamu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mereka bisa baris rapi? Gitu. Terus dia bilang, mungkin bisa 20 pekan katanya. 10 pekan, 7 pekan lah. Itulah 7 minggu katanya. Karena ini bener-bener rame, bener-bener riuh gitu. Terus dia bilang, kamu nggak sampai nunggu 5 menit, semuanya bisa baris dengan rapi. Gitu. Bullshit gitu. Nggak mungkin. Gitu, nggak mustahil katanya kayak gitu. Habis itu ya udah dikumandangkan azan, habis itu iqomah, dilihatnya baris rapi katanya. Ajak saya masuk agama ini, karena ini bukan agama buatan manusia. Wah, kata-katanya itu. Ini alhamdulillah nih kita istiqomah, ya ini dari ke-11 ya? Ya terus kajian ilmu di bulan suci Ramadan. Jadi semua waktu teman-teman yang tadi biasanya full buat kerja, kita kali ini buat ibadah. Karena ini bulannya raja ya, rajanya para bulan. Kembali, saya juga senang banget lihat sendiri banyak tamu-tamu istimewa yang datang. Jadi kita bisa belajar bareng. Dan mudah-mudahan hari ini kita juga bisa belajar bareng. Itu aja, silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media cek. Udah aku. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih sekali nih Bang Putra nih undangannya nih, Masya Allah. Hari ini ujian puasa saya bertambah berat di sini. Oke. Masya Allah, karena di depan saya ada anggur sama apel nih Mas. Dan bidadari. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Dengar-dengar di sini juga ada yang belum Islam. Bener? Ini dua, belum Islam, bener? Ini termasuk ya tim kesukaan saya lah. Oke, tim karena kreatif ya? Dia bener-bener ulet. Oke, alhamdulillah. Amanah juga, jujur Masya juga. Allah. Jadi figur yang sangat saya hormati lah. Masya Allah, alhamdulillah.
Baik, ini saya nggak tahu nih Bang Putra ngundang saya ini ngundang salah orang apa enggak nih, nggak tahu saya nih. Oh enggak dong, enggak salah. Karena saya ini kan juga dulu berasal dari agama Kristen, ya. Tapi setelah saya memeluk Islam, saya baru tahu nih setelah saya masuk Islam nih, bahwa ternyata ya setiap manusia yang lahir itu sebenarnya fitrah. Fitrah itu apa? Ada yang tahu fitrah? Kalau orang Indonesia taunya fitrah itu suci gitu ya. Fitrah itu sebenarnya artinya apa? Sifat asal. Ya, sifat asal manusia yaitu apa? Fitrah dalam konteks ketika manusia lahir masih bayi bisa apa dia? Nggak bisa apa-apa kan? Ketika bayi lahir nggak bisa apa-apa, dia hanya bisa berserah diri kepada kehendak penciptanya. Itu dalam bahasa Arab disebut apa? Muslim. Nah ya, jadi setiap bayi yang lahir sebenarnya dia fitrah, dia sebenarnya muslim karena dia nggak bisa apa-apa, dia hanya bisa berserah diri kepada kehendak penciptanya, dia dititipkan kepada orang tuanya, entah itu keluarga Islam atau keluarga yang bukan Islam, dan ketika dia dititipkan kepada keluarga yang bukan Islam, bayi itu nanti besarnya bisa jadi Yahudi, Nasrani, Majusi karena orang tuanya, ya. Tapi ketika nanti orang itu dia mengenal Islam, dia menerima Islam, bahkan sampai dia memeluk Islam, kalau ada yang begitu, sebenarnya orang itu tidak pindah agama. Tapi orang itu sebenarnya apa? Kembali ke fitrahnya manusia. Nah ya, jadi dulu ketika saya baru masuk Islam, saya baru tahu ternyata begitu. Jadi saya sangat bersyukur bahwa akhirnya saya bisa kembali ke fitrah saya sebagai manusia, sebagai muslim, yaitu sebagai orang yang hanya bisa berserah diri kepada kehendak pencipta kita, Allah SWT. Ya, ini basic di dalam ajaran Islam. Dan ternyata di dalam Islam, saya juga baru mengetahui dulu ketika saya baru memeluk Islam, bahwa ternyata kita semuanya tahu ya, bahwa di dalam kita ada roh, betul kan? Agama lain juga mungkin ada yang percaya bahwa di dalam tubuh manusia ada roh dan jiwa, betul ya? Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-172, dulu roh kita, ketika dulu kita masih di alam roh, ya, roh kita dulu sudah pernah bersahadat sebenarnya, ya. Allah Subhanahu Wa Taala dulu pernah bertanya kepada kita, bukankah aku ini Robmu? Robmu artinya apa? Tuhanmu, penguasamu, ya kan? Ruh kita dulu nih, ruh kita waktu di alam ruh, dulu kita sudah bersahadat bahwa kita mengaku, kita berikrar bahwa betul Rob kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu ada di Quran surat Al-A'raf ayat 172. Sehingga ketika roh kita ditiupkan kepada janin, ya, dulu kita ketika masih janin, kemudian kita lahir jadi manusia, kita sudah dibuat lupa bahwa kita pernah berikrar. Nah, jadi ketika ada orang yang lahir di keluarga Islam, alhamdulillah orang itu bisa menjaga la ilaha illallah di mulut dan bibirnya. Tapi kalau ada orang yang lahir di keluarga yang bukan Islam, seperti saya dulu, kita tidak mengenal la ilaha illallah, ya. Makanya ketika ada orang yang bukan Islam memeluk Islam, dia bersahadat, sebenarnya orang itu hanya mengulang sahadatnya ketika di alam ruh. Nah ya, jadi di alam ruh dulu kita sudah pernah bersahadat, ruh kita. Ketika ada orang yang bukan Islam di dunia memeluk Islam, dia sebenarnya hanya mengulang sahadat dia ketika di alam ruh. Itu prinsip ya. Jadi kita harus sangat bersyukur bahwa sebenarnya adik-adik semua nih yang lahir di keluarga Islam harus sangat-sangat bersyukur lahir di keluarga Islam, setiap hari bisa memelihara kalimat tauhid di bibir dan hati kalian, ya. Nah, buat kalian yang sudah menjaga iman dan akidahnya, tetap harus menjaga sampai kapan? Sampai husnul khotimah. Husnul khotimah artinya apa? Meninggal dalam keadaan muslim. Jadi baik itu maksudnya muslim ya. Jadi artinya muslim itu orangnya, orang yang berserah diri kepada kehendak pencipta. Islam itu
ajarannya. Islam artinya berserah diri, patuh, taat, tunduk, damai, dan apa? Berserah diri ya. Berserah dirinya ini kalau orangnya disebut muslim, ajarannya Islam, orangnya muslim ya. Jadi alhamdulillah buat teman-teman adik-adik di sini yang semuanya mungkin sudah lahir di keluarga Islam, tetap dijaga iman dan akidahnya sampai nanti ajal menjemput kita ya. Nah, sekarang yang namanya adik-adik nih sekarang hidup bersama dengan masyarakat di zaman yang sekarang sudah modern, apalagi sekarang di zaman medsos ya. Sekarang kalian membantu Bang Putra nih, Masya Allah nih ya. Bang Putra nih salah satu contoh muslim yang otak bisnisnya kenceng banget nih. Otak bisnis apa? Otak bisnis pahala, Masya Allah ya. Ya, jadi alhamdulillah buat teman-teman di sini yang membantu Bang Putra, tolong tanamkan ketauhidan di dalam hati kalian. Ya. Tolong tanamkan iman dan akidah kalian yang sekuat-kuatnya sehingga kalian bisa menjadi orang Islam yang apa? Amanah. Ya. Ada satu rumus nih, satu rumus yang dulu sering dikerjakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika beliau berinteraksi dengan suku Quraisy ya. Rumusnya apa? Rumusnya kalau disingkat itu FAST. F-A-S-T. Ya. Cepat. Apa? Cepat ya. Cepat. Bahasa Inggris cepat ya. Tapi itu singkatan sebenarnya. F-nya apa? Fatona. Fatona. Nah, ya, berpikir. Jadi kalian nih sebagai orang-orang anak muda yang energik harus sigap ya dalam berpikir. Fatona. Ya. Fatona. Keren. Ya. Kemudian yang A-nya apa? Amanah. Kok pinter sih udah tahu? Waduh keren. S-nya apa? Sidik. Udah keren-keren ini namanya nih. T-nya apa? Tablik. Nah itu dia ya. Itu adalah sifat atau ciri-ciri etos kerjanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika berinteraksi dengan orang-orang suku Quraisy ya. Fas diingat. Fatona, amanah, sidik, tablik. Sidik apa sidik? Jujur. Kalau amanah tadi apa? Nah, kalau tablik? Menyampaikan. Menyampaikan yang apa? Yang benar. Nah, ya, alhamdulillah. Nabi kita dulu dapat gelar dengan FAST itu. Nabi kita dulu dapat gelar. Ada yang tahu gelar Nabi? Al-Amin. Masya Allah. Artinya apa Al-Amin? Dapat dipercaya. Jadi bagaimana kita bisa menolak Quran kalau yang menerima Quran itu adalah orang yang Al-Amin. Ya, orang yang dapat dipercaya, orang yang sudah dipersiapkan, baik sebelum dunia ini diciptakan, sampai beliau dilahirkan, sampai akhirnya beliau menerima Quran, selama kurang lebih 23 tahun, bagaimana kita bisa menolak Quran. Ya. Tapi mohon maaf nih, ini mohon maaf, banyak juga kalangan yang boleh dikatakan ingin mencoba melemahkan iman Islam kalian. Ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya menerima tuduhan atau misalnya menerima syubhat terhadap Quran misalnya, gimana sikap kalian? Kalian harus banyak belajar. Orang Islam ketika tidak tahu, tidak haram bilang tidak tahu. Tapi kalian harus tetap belajar, ya. Sekarang mau dites kan nih? Boleh dites kan? Boleh dong. Boleh ya, boleh dites ya. Adik-adik ini ya semua ya. Tadi saya mengatakan Nabi kita menerima wahyu Quran kira-kira berapa tahun? Kurang lebih 23 tahun. Nabi lahir kira-kira tahun berapa? Tahun gajah, Masehinya tahun berapa? Tanggalnya. Tahun Masehinya? Tahun kok April? Tahun. Tahun Masehi ada yang tahu? 571. Diingat ya, 571. Nabi menerima wahyu usia berapa? 40 tahun. Jadi tahun berapa dong? Laki-laki semuanya. 571 tambah 40 berapa? Kok 1600? 611. Nabi tadi dikatakan menerima wahyu kurang lebih 23 tahun.
Berarti kalau 611 tambah 23 tahun jadi berapa? 634. Nabi meninggal tahun berapa? Ayo. Meninggalnya tahun berapa? Tahun berapa? Ada yang tahu? 6, 3. Coba di Google. Kurang. Coba di Google. 632. Ya, 632. Tadi katanya Quran diturunkan sampai 634 ya? Ya kan? Tadi 611 tambah 23 berapa? 634. Katanya Nabi meninggal 632. Berarti kalau Nabi sudah meninggal 632, Quran masih turun sampai 634, siapa yang terima Quran? Hah? Siapa? Quran, yang menerima Quran. Siapa? Ada orang lain selain Nabi? Tidak ada. Berarti gimana? Kalau Nabi meninggalnya 632, menurut kalian tadi dihitung, Quran masih turun sampai 634. Gimana dong? Yang terima Quran siapa? Rohnya bukan enggak. Bingung ya? Iya juga. Jadi ada yang salah. Salahnya di mana? Kalian tadi terpaku kepada tahun Masehi. Betul kan? Lahir tahun 571 Masehi. Menerima Quran pertama kali usianya 40 tahun, sehingga dihitung 40 tahun tambah 571 kan? Jadi 611 kan? Sekarang saya mau tanya, orang Arab mana yang menggunakan kalender Masehi? Ada nggak? Nggak ada. Pakai kalender apa? Hijriah. Kalau Hijriah sama Masehi 1 tahun bedanya berapa hari? Hah? Berapa? 11 hari. Tepatnya 11 hari ya. Jadi kalau ada beda 11 hari, berarti kalau Nabi lahirnya 571 Masehi, menerima Quran pertama kali ketika berusia 40 tahun. Nah, ini 40 tahunnya kan harusnya dihitung sesuai dengan Hijriah. Berarti terima Qurannya berapa? 611 atau bukan? Bukan. Berarti 40 tahun kali 11 hari itu yang dikurangkan. Paham ya maksudnya ya? Jadi berarti Nabi menerima Quran pertama kali tahun Masehinya kira-kira tahun 609. Nah, terus Nabi menerima Quran kurang lebih 23 tahun. Ya kan? 23 tahun apa nih? Masehi atau Hijriah? Hijriah. Kalau 23 tahun Hijriah, berarti ada selisih 11 hari. 11 hari kali 23 tahun, Quran selesai turun beberapa bulan sebelum Nabi meninggal tahun 632 Masehi. Paham ya? Jangan gampang terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalian mungkin belum belajar sebelumnya. Itu bisa dijadikan tuduhan bahwa Quran, kok Nabi sudah meninggal, Quran masih turun, siapa yang terima? Gitu. Paham ya sampai di sini ya? Ilmu bukan nih? Ilmu. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, adik-adik di sini semuanya, saya juga berharap mudah-mudahan kalian sebagai umat Islam ya, walaupun bos kalian Muslim nih, tapi kalian kan setiap hari kan berhadapan juga tidak selalu dengan orang Islam kan, betul kan? Entah itu customer, entah itu vendor, entah itu teman kerja, entah itu siapapun yang kalian temuin dalam setiap hari. Yang perlu kalian tunjukkan kepada orang-orang yang di luar Islam itu apa? Akhlak. Ya, Islam diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ketika kalian bertemu dengan orang, apalagi yang orang bukan Islam, kalian semua harus tunjukkan bahwa kalian mempunyai akhlak yang baik. Ya, alhamdulillah. Saya dulu ketika mempelajari, ya, saya dulu Kristen lama. Ketika saya tertarik dengan Islam, yang saya pelajari 5 tahun pertama yang saya pelajari itu adalah orang Islamnya atau Muslimnya. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun mengamati Muslim, saya nggak kepengen masuk Islam. Tapi kemudian 2 tahun berikutnya, ketika saya mempelajari Islamnya, saya bandingkan Islam dengan agama saya yang lama dan juga agama-agama yang lain. Akhirnya saya menemukan bukti bahwa Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW itu
itu terbukti tidak mungkin karangan seorang manusia. Ya, dalam waktu 2 tahun saya pelajarin semuanya. Jadi saya bandingkan Islam dengan Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau Kristen itu tahu nggak artinya apa? Ada yang tahu? Diambil dari kata apa? Kristus. Itu dia. Kita mau Kristus itu artinya apa? Segambar dan serupa dengan Allah. Bukan, itu Kejadian 1 pasal ayat 26. Kalau Kristus, Ini apa nih? Ayo. Ayo. kalau Kristus artinya yang diurapi. Oh. Ya, yang diurapi. Teman-teman yang Islam juga harus dengar nih, ya, ini penting nih ya. Kristus diambil dari kata Kristos, bahasa Yunani. Ya. Yunani. Kristos diambil dari kata Mesiah dalam bahasa Ibrani. Mesiah diambil dari kata the Mesiho dalam bahasa Aramaik. Bahasa Arabnya apa, Dek? Ada yang tahu? Al-Masih. Al-Masih. Jadi Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus Kristus, ya. Al-Masih artinya Kristus. Kristus di dalam Kristen itu adalah gelar daripada Yesus, betul kan? Al-Masih di dalam Islam juga gelar daripada Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau agama Kristen itu artinya gelar daripada Yesus, kalau agama Yahudi, Yahudi itu diambil dari kata apa? Ada yang tahu? Yehuda. Yehuda. Ada yang pernah dengar ya? Yehuda adalah nama anak Nabi Yakub. Kalau agama Hindu diambil dari kata apa? Nama lembah atau nama tempat agama itu berasal di India. Ya. Kalau Buddha itu apa artinya? Gelar daripada Siddhartha Gautama. Ya. Kalau Konghucu apa? Nama nabi agama itu, Kongzi namanya. Kongzi. Nah ya. Kalau Islam Kongzi. tadi udah tahu kan artinya apa? Berserah diri. Ketika saya bandingkan Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, yang ini gelar nabi, yang ini nama nabi, belum lagi ada nama tempat. Yang Islam kok bukan nama orang, bukan gelar orang, tapi kok Berserah diri. kata kerja disuruh berserah diri. Berserah diri kepada pencipta kita. Kita. Nah, terus ketika saya pelajarin, ternyata di dalam Quran banyak ayat-ayat yang ternyata berhubungan dengan ilmu pengetahuan zaman sekarang. Ada yang tahu nggak alam semesta kita ini mengembang? Membesar. Membesar. Alam semesta. Yang dipelajarin paling bumi di bulat. Oh, Ya selalu. Ya. Jadi di Quran surat Az-Zariyat ayat ke-47 dikatakan Az-Zariyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kami berkuasa untuk menciptakan alam semesta ini dan kami berkuasa untuk meluaskannya. Ya, meluaskannya artinya apa? Mengembangkan. Seorang profesor namanya Edwin Hubble, penemu teleskop raksasa, ya, teleskop namanya Hubble. Dia kasih nama dengan Hubble. Dengan teleskop itu dia bisa membuktikan bahwa alam semesta kita ini ternyata juga makin lama makin besar, makin mengembang. Profesor Edwin Hubble bisa ngomong alam semesta mengembang karena dia punya teleskop Hubble. Teleskopnya segede gaban gitu. Seorang Nabi Muhammad SAW yang tidak pandai baca tulis, kalau dia bisa mengatakan alam semesta ini mengembang, dari mana kira-kira? Kalau dia nggak punya teleskop. Karena yang menciptakan alam semesta ini yang tahu, makanya ketika Nabi menerima wahyu, yaitu pasti berasal dari yang pencipta alam semesta. Ya. Dari situ saya mikir, pada zaman Nabi itu hidup, teleskop belum ada. Ilmuwan yang mengatakan seperti itu juga belum ada. Terus dari mana ceritanya kalau itu tidak berasal dari pencipta, gitu ya. Jadi ketika itu saya bisa berpikir bahwa kalau begitu tidak mungkin Quran itu karangan Nabi Muhammad SAW. Ya, itu baru salah satu dari kira-kira 1000 ayat di dalam Quran yang menceritakan tentang ilmu pengetahuan. Dan 80% dari 1000 ayat itu ternyata sudah terbukti benar. Terbukti benar. Yang membenarkan sains ya. Bukan Quran yang membenarkan sains, tapi sains yang membenarkan Quran. Quran ini bukan buku sains. Ya. Quran ini bukan buku sejarah. Quran ini bukan juga buku catatan. Ya. Tapi Quran ini adalah buku petunjuk yang mana di dalam Quran ini
kita jadi tahu nih, kita ini dulu berasal dari mana, kita sekarang di dunia disuruh apa, nanti kita pulang kemana gitu. Ya, jadi teman-teman kalau ngelihat atau mungkin yang sudah dari keluarga Islam, kan kelihatannya Islam ini banyak banget aturannya ya. Kalau teman-teman yang di luar Islam mungkin ngelihat Islam agama ribet gitu ya. Agama kok banyak banget aturannya gitu ya. Tapi kalau mereka aku tanya malah lebih mudah belajar Islam kan Oh gitu ya. daripada ini. Justru saya mau kasih tahu nih, mohon maaf ya. Justru saya mau kasih tahu bahwa di dalam Islam kelihatannya banyak aturan. Tapi aturan-aturan yang di dalam Islam itu sebenarnya adalah contekan. Oh, itu Tahu yang nggak contekan? Kisi-kisi. Ya, kisi-kisi untuk apa? Supaya kita nanti orang yang mau beriman, kita tahu atau kita lulus ujian. Dulu kalau ketika sekolah dikasih contekan, kira-kira gimana? Senang. Seneng ya? Kemungkinan lulusnya Besar. besar, ya kan? Kalau kita sekarang hidup di dunia ini ujian bukan? Iya. Ujian. Kalau kita ujian terus dikasih contekan, seneng nggak? Senang. Seneng. Kisi-kisi itu yang di dalam Islam itu yang disebut dengan syariat. Ya, syariat dalam Islam itulah sholat, zakat, puasa, naik haji jika mampu dan segala macam aturan yang ada di dalam Quran dan juga di dalam sunnah Nabi itu adalah contekan buat kita supaya nanti kita bisa pulang ke rumah yang benar. Ya, jadi jangan merasa dibebani dengan aturan, anggap saja itu semua adalah contekan. Disuruh sholat, itu contekan. Kenapa kita sholat? Nah, kenapa hikmahnya gitu? Kira-kira kok kenapa Allah menyuruh kita sholat? Teman-teman nih ya, ini masih muda-muda nih. Kalau pada bercanda nih, ditepok pahanya gini, marah nggak? Marah. Ah kamu gitu, ah lu gitu, marah nggak? Paha enggak ya? Kalau ditepok sininya, ah kamu marah nggak? Tapi kalau kepalanya yang ditoyor marah nggak? Marah. Kenapa? Kan sama-sama anggota tubuh. Kenapa di sini nggak marah, di sini nggak marah, kenapa di sini marah? Apa fitrahnya? Oh, udah di fitrah, sudah didoain gitu. Kepala, bahu, paha, semuanya anggota tubuh. Tapi dari semua anggota tubuh ini, yang mana yang paling mulia? Nah, otak, kan ada otak nih di kepala nih, makanya kan mulia kan. Otak kita kan butuh darah dan oksigen, betul nggak? Dari mana darah dan oksigen? Jantung yang memompa, betul kan? Ketika kita duduk atau berdiri, otak kita itu nggak semuanya bisa dapat darah dan oksigen secara optimal, terutama bagian paling atas nih, ya. Ini yang ngomong bukan saya loh, yang ngomong dokter nih. Ada yang tahu Bunda Aisyah? Tahu ya, Bunda Aisyah Dahlan, itu dia yang ngomong tuh. Karena dia dokter apa? Saraf gitu, ahli saraf. Jadi menurut dia, otak manusia itu tidak semuanya dapat darah dan oksigen secara optimal ketika dia posisinya berdiri begini atau duduk. Tapi ketika dia sujud, jantung lebih tinggi daripada otak manusia, jantung lebih mudah memompakan darah dan oksigen kepada otak manusia yang sedang sujud. Dan itu diakui oleh kalangan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Diakui oleh kalangan ilmuwan bahwa ketika orang bersujud, orang itu akan mendapatkan otaknya darah dan oksigen lebih optimal. Nah, kira-kira kalau yang menciptakan kita, yang menciptakan manusia, terus kita disuruh sujud, berarti yang menciptakan kita kan lebih tahu. Lebih tahu bahwa otak kita ini memang butuh darah dan oksigen. Caranya gimana? Kita harus rela meletakkan bagian tubuh kita yang paling mulia di tempat yang paling rendah. Itu ya. Jadi ketika kita meletakkan kepala kita yang kalau ditoyor teman kita, kita marah, kita letakkan di tempat yang paling rendah, itu adalah bukti kita sebagai hamba kepada pencipta kita. Gitu ya. Jadi kalau sholat jangan apa dong? Jangan malas gitu. Karena sholat itu yang akan pertama kali nanti ditanya ketika nanti kita kembali. Ya. Bukti bahwa kita menghamba kepada pencipta kita ditunjukkan dengan sholat. Ditunjukkan lagi dengan apa? Zakat. Ditunjukkan lagi dengan apa? Puasa. Alhamdulillah kita tahun ini ya bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Hari ini hari yang ke-11 ya, betul ya? Yang di depan ikut puasa nggak nih?
Keyakinan. Berapa hari? Kan di dalam Kristen kan diajarkan berpuasa 40 hari. 40 hari. Kita mengikuti itu. Jadi- Tapi ada juga yang namanya berpantau. Oke, jadi Apa, ada namanya berapa? Berpantau. Berpantau. 40 hari ya? 40 hari berpuasa. Mantep, Jessica. Itu kan dilakukan oleh Yesus ya? Iya. Ah. Tapi kan kita juga sebagai umat Kristen kan diajarkan untuk melakukan puasa tersebut. Iya. Dan di dalam puasa itu diiringi dengan doa juga. Iya, keren. Itu dari Matius pasal 4 ayat 2 ya. Yesusnya puasa. Kita puasa ya? Bahasa. Yesusnya disunat. Lukas pasal 2 ayat 21. Umat Islam sunat nggak? Sunat. Yesusnya nggak makan babi. Matius pasal 5 ayat 17. Karena dia mengatakan, jangan kamu menyangka aku hidup di bawah hukum Taurat. Aku hidup bukan untuk meniadakan Taurat, tapi untuk menggenapinya. Betul kan? Selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota pun dari hukum Taurat tidak akan ditiadakan. Berarti menurut Yesus, dia hidup di bawah hukum Taurat. Kalau dia hidup di bawah hukum Taurat, babi haram. Berarti Yesus nggak makan babi. Dalam Gitu. perjanjian lama. Iya, perjanjian lama. Yang membatalkan hukum Taurat, Yesus atau Paulus? Paulus di Efesus pasal 2 ayat 15 mengatakan Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat untuk menciptakan manusia baru. Tapi Yesusnya bilang, aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat. Berarti Yesus hidup di bawah hukum Taurat, berarti dia nggak makan babi. Kita orang Islam makan babi nggak? Yesus sholatnya sujud, Matius 26:39. Di kitabnya mereka, Yesus sholatnya sujud. Kita sujud nggak? Sujud. Berarti lebih Kristen kita dong. Belum selesai nih Bang. Belum. Belum selesai nih Bang. Yesus di Matius 27 ayat 59 diturunkan dari kayu salib dikafani. Walaupun kita umat Islam tidak beriman bahwa yang disalib itu Nabi Isa ya, tapi ceritanya di dalam kitab Kristen, Yesus diturunkan dari salib dikafani. Yesus ketika di Lukas pasal 2 ayat 24, orang tuanya mempersembahkan sepasang burung, sepasang hewan. Kalau di Islam namanya apa? Hah? Kurban. Akikah. Oh, akikah. Akikah, betul. Yesus di Matius pasal 3 juga dibaptis. Umat Islam dibaptis nggak? Emang nggak pernah mandi junub ya? Oh, Nggak di Jadi- kolam renang juga. nah, mandi junubnya orang Islam itu maknanya sama dengan baptisnya Yesus di Matius pasal 3 yang artinya itu penyucian. Kalau baptisnya teman-teman kita yang Kristen artinya beda. Kalau baptis yang Kristen mengatakan manusia lama ditenggelamkan, yang keluar manusia baru dalam Kristus, gitu kan? Tapi baptisnya Yesus yang di Matius pasal 3 itu artinya penyucian diri atau dalam bahasa Ibrani-nya mikvah. Umat Islam baptisnya hanya cukup dengan mandi besar atau mandi junub, ya. Fungsinya sama, membasahi seluruh tubuh dengan air. Ya kalau di Palestina kan banyak air gitu ya. Kalau di Arab kan susah air. Jadi Allah memudahkan dari mulai sunnahnya Nabi Muhammad SAW, baptisnya orang Yahudi disempurnakan dengan mandi junubnya orang Islam. Jadi 7 hal ini tadi malah kita orang Islam yang melakukan. Orang Kristen ada yang puasa, orang Kristen ada yang sunat, orang Kristen ada yang nggak makan babi, ya. Orang Kristen juga, saya nggak pernah lihat orang Kristen dikafanin, saya nggak pernah lihat. Orang Kristen akikah nggak ada, orang Kristen baptisnya maknanya beda. Jadi sebagian Kristen yang melakukan ini juga tidak mewakili daripada keseluruhan. Malah kita umat Islam yang lebih banyak melakukan yang 7 ini, ya. Juga nih mohon maaf saya bukannya Kristen, ternyata agamanya kalau kita baca nih ya, mohon maaf ya, itu yang disebut Kristen duluan siapa? Paulus atau Yesus? Ada yang pernah baca? Nggak tahu. Ada Bible di handphonenya, ada Bible. Coba buka Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Nah, Widih. iya sama bacain ya, Neng. Coba tolong Ternyata kita bacain. itu nggak boleh berdebat sama agama lain kalau kita nggak ngerti Bible. Nah gitu.
11 ayat 26. JP Mas Agung ada Ini juga. kembar ya ini ya? Iya kembar. Oke. Elizabeth Maria. 11 ayat 26. Ya. Setelah bertemu dengan Saulus, ia membawa Saulus ke Antioquia dan 1 tahun penuh mereka berkumpul dan berjemaat di sana sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia itulah orang-orang percaya kepada Yesus untuk pertama kali disebut orang-orang Kristen. Nah, Oh, itulah ternyata Bible itu cerita juga ya? Iya. cerita. Oh. Jadi yang pertama kali disebut Kristen adalah Paulus dan Barnabas setelah mereka tinggal di kota Antioquia selama setahun. Yesus di Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak pernah menyebutkan kata Kristen, tidak pernah mengajarkan konsep Kristen. Ya, jadi Kristen ini makanya tadi Mbaknya bilang itu di Perjanjian Lama, karena itu sudah dibatalkan oleh Paulus, makanya umat Kristen yang sekarang tidak mengikuti hukum Taurat lagi. Karena menurut Paulus, Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Tapi Yesus sendiri selama masih hidup di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak pernah mengatakan aku akan mati di atas kayu salib untuk membatalkan hukum Taurat. Ya, jadi boleh dikatakan Kristen ini adalah agama ciptaan Paulus dan Kristen adalah pengikut Paulus, penyembah Yesus. Ya, kita nggak boleh menghina loh. Ya, kita hanya boleh tahu tapi kita tidak boleh menghina. Karena di dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-108 Allah Subhanahu wa taala nih, ini perintah Allah Subhanahu wa taala nih ya, bukan perintah Nabi nih. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya kita tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Ya. Kalau kita melakukan itu, nanti mereka juga akan menghina Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Oke. Jadi, kita boleh mempelajari agama lain, tapi dengan syarat kita harus kuat dulu iman dan akidah kita sebagai umat Islam. Ya. Ini jam berapa sekarang? Aman. Belum ya? Aman ya, sebentar lagi ya. Ajannya kuat 10 menit ya. Saya kasih waktu buat tanya jawab ya. Ya. Ada yang mau tanya jawab? Silakan. Kalau saya dulu deh. Boleh, Pak Putra silakan. Kok boleh ya diperbarui itu? Tadi kayak perjanjian lama, perjanjian baru. Itu maksudnya apa ya? Oh gini, jadi kalau yang perjanjian lama, perjanjian baru, yang perjanjian lama ini sebenarnya adalah kitabnya orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi ya. Loh, Yesus kan juga orang Yahudi? Iya betul. Tapi orang-orang Yahudi yang dulunya pernah dibuang ke Babel, Babilonia, pada saat itu mereka sudah timbul mazhab-mazhab, sekolah-sekolah pemikiran, dan mereka mengumpulkan hikayat-hikayat yang akhirnya disusun menjadi perjanjian lama di abad 5 sebelum Masehi. Tahun 450 sebelum Yesus. Sudah menjadi kitab yang disebut dengan Tanakh. Tanakh itu adalah Torah, 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kemudian Nevi'im, kitab nabi-nabi, ada Daniel, Yesaya, Yeremia, Hagai, Habakuk, dan sebagainya. Ada kitab-kitab Ketuvim. Ketuvim itu kitab tulisan-tulisan orang bijak. Ada Amsal, Kidung Agung, Mazmur, dan sebagainya. 3 kelompok kitab ini yang disebut dengan Tanakh. Tanakh ini beredar terus sampai Yesus diutus, sampai Yesus nggak ada. Sampai akhirnya di abad kedua, ketiga, keempat, Tanakh ini yang tadinya diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani di abad ketiga, kemudian terjemahannya diubah-ubah oleh Bapak Gereja. Yang mengubah-ubah itu Bapak Gereja Origen, Lucian, Hesisius. Kemudian baru di akhir abad 4 Masehi dijadikan kitabnya orang Kristen. Orang Kristen di abad pertama sudah menulis surat-suratnya dari mulai Matius sampai Wahyu, 27 kitab. Yang 13 kitab itu yang nulis Paulus, itu dijadikan satu dengan yang tadi yang Tanakh yang sudah terjemahan Yunani. Yang terjemahan Yunani namanya Septuaginta. Jadi yang Septuaginta itu dijadikan satu dengan surat-surat orang Kristen. Yang orang Kristen disebut Perjanjian Baru, yang Septuaginta disebut Perjanjian Lama. Gitu. Ribet ya? Puyeng ya? Puyeng, tapi sedikit memahami. Nah, kalau Quran ada nggak Quran lama, Quran baru? Nah, masalahnya, ini masalahnya ini, mohon maaf ya. Yang perjanjian lama itu ada juga kitab-kitab yang disebut dengan kitab-kitab apokrifa, ya. Jadi kalangan Kristen Protestan itu jumlah kitabnya perjanjian lama dan perjanjian baru ini totalnya 66 kitab. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau yang Katolik berapa? 73 kitab.
Karena Katolik punya kitab-kitab namanya Deuterokanonika yang ditolak oleh pendiri agama Kristen Protestan. Agama Kristen Ortodoks kitabnya 78. Agama Kristen Ethiopia kitabnya ada 81. Jadi Ethiopia 81, Ortodok 78, Katolik 73, Protestan 66. Jumlah suratnya beda-beda. Kalau Quran jumlah suratnya berapa, Dek? Di Indonesia ya. Kalau di Hongkong berapa? Oh sama. Kalau di Maroko berapa? Sama. Kalau di Amerika? Sama. Kalau bahasa? Bahasa apa? Bahasa kitab Alkitab? Nah, bahasanya awalnya kan tadi yang Tanakh itu Ibrani, diterjemahkan menjadi Yunani, kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin, baru diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain, Jerman, Inggris, dan sebagainya, sampai ke bahasa Indonesia. Kalau terjemahan bahasa Indonesia, Al-Quran juga diterjemahkan ya. Tapi yang menjadi poin adalah, di kitabnya Kristen yang tadi 4, jumlah kitabnya beda-beda. Kalau Quran, jumlah kitabnya semua sama, 114 surat ya. Ini apa namanya? Saya berani menyatakan begini. Kalau yang kitabnya Kristen, berapapun jumlah kitabnya, yang berbentuk buku ataupun yang di handphone ataupun yang di laptop ataupun yang di tab gitu, itu semuanya dimusnahkan. Bisa nggak ada lagi? Bisa. Karena Dari ada mana? hafiz Quran. Enggak, yang kitabnya Kristen. Oh, Kitab Kristen. ada yang hafal nggak? Ada yang hafal nggak? Ada yang hafal Bible nggak? Hah. Maksudnya ayat-ayatnya. Iya, semua dari Kejadian sampai Wahyu. Bacaannya atau ayatnya aja. Hafal ayat, hafal semua. Seluruhan. Kalau kita mah Ya, ada yang kalian kenal yang hafal? Ada yang kenal nggak yang hafal Bible? Dari Kejadian sampai Wahyu? Nggak ada. Belum ada. Yang keseluruhan? belum pernah ada. Emang nggak ada. Coba yang, cari tahu ya. Yang paling bisa dihafal itu hanya yang dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yang Taurat, yang dibilang Pentateuch. Itu pun yang hafal itu rabi-rabi Yahudi. Kalau orang Kristen nggak ada yang hafal. Jadi maksud saya, keseluruhan kitabnya Kristen, baik itu yang di buku, yang di handphone, yang di laptop, semuanya dimusnahkan, itu tidak akan ada lagi. Ya. Tapi kalau Quran, semua mushaf Quran yang di handphone, yang di laptop, semuanya dimusnahkan, nggak sampai seminggu ada lagi nggak? Ada. Ada lagi. Kenapa? Ada yang hafal. Karena jutaan Dijaga. hafiz Quran, Dijaga. jutaan orang hafal Quran, bahkan ada yang mengatakan ratusan juta, ya. Ratusan juta menghafal Quran. Jadi Quran tidak mungkin apa? Istilahnya bisa dimusnahkan, terus nggak ada lagi gitu, nggak mungkin. Kenapa? Karena yang menjanjikan Quran itu dijaga siapa? Allah SWT sendiri. Allah yang menjanjikan, kami yang menurunkan Quran dan kami pula yang menjaganya. Betul? Adik-adik pernah baca nggak di Quran? Kami yang menurunkan Taurat dan Injil dan kami pula yang menjaganya. Hah? Pernah? Enggak, belum. Pernah? Nggak ada kan? Oh, jangan ragu-ragu dong. Nggak ada. Ya, jadi Taurat dan Injil dulu ketika diberikan kepada Bani Israel, itu tidak dijanjikan untuk dijaga. Makanya Tidak terjaga. yang sekarang dipegang oleh orang Kristen dan dipegang oleh orang Yahudi, itu adalah bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran. Pernah baca di Quran atau di hadis Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Injil? Nggak ada. Nah, berarti kalau begitu, kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen itu bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Itu maksud saya. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Yuk. Silakan. Izin Ustaz mau bertanya. Ustaz kan tadi bilang sebelumnya Kristen. Apa yang menggerakkan hati Ustaz untuk belajar agama lainnya? Nah, karena waktu saya masih Kristen, ini kalau zaman sekarang sebutannya FYP gitu ya. Alhamdulillah. Tunggu yang masjid ya. Masjid ya? Yang handphone kayaknya disetting biar cepat amal kan. Oke, sebentar ya. Jadi kalau zaman dulu waktu saya masih Kristen, di handphone saya dulu ada FYP, ya. Saya dikasih lihat videonya almarhum Syekh Ahmed Didat. Pernah dengar? Nah, Dr. Zakir Naik pernah dengar? pernah. Gurunya. Almarhum Syekh Ahmed Didat itu gurunya Dr. Zakir Naik. Ya. Jadi
ketika saya nonton video debatnya almarhum Syekh Hamid Hidayat dengan pendeta, jadi almarhum Syekh Hamid Hidayat mengatakan bahwa di dalam kitabnya orang Kristen itu ada plagiarisme, ada kontradiksi, dan ada ayat-ayat yang tidak asli. Selama 2 tahun saya cari buktinya, ketemu buktinya. Buktinya ada di mana? Buktinya saya malah dapat dari kalangan Kristen sendiri. Ya, bukan dari kalangan lain-lain. Jadi ketika saya bisa membuktikan bahwa di dalam kitabnya Kristen ada plagiarisme, kontradiksi, dan ayat tidak asli, baru saya belajar agama yang lain. Saya nggak langsung ke Islam. Saya belajar agama Yahudi dulu, belajar Hindu, belajar Buddha, belajar Konghucu, tapi sedikit nggak dalam. Nah, ketika di Islam, baru saya makin dalam. Kenapa? Karena ternyata di Islam makin menarik ketika saya pelajarin Qurannya, makin menarik ayat-ayat Quran yang berhubungan dengan sains. Ketika saya pelajari Yahudi, Hindu, Buddha, dan Konghucu, saya akhirnya nggak dalam karena saya mengetahui bahwa agama-agama ini adalah agama-agama yang henoteisme. Tahu henoteisme? Nggak tahu. Politeisme tahu? Politeisme tahu? Politik. Kepercayaan banyak Tuhan. Monoteisme tahu kan? Kepercayaan satu Tuhan. Henoteisme, kepercayaan ada satu Tuhan yang supreme, satu Tuhan yang utama atau dewa yang utama, tapi di bawahnya ada dewa-dewa yang lebih rendah. Itu namanya henoteisme. Ya. Kalau yang Yahudi bukan henoteisme, yang Yahudi tetap monoteisme ya, saya koreksi. Tadi yang henoteisme itu yang Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau yang Yahudi bukan henoteisme, tapi Yahudi sama dengan Islam. Ini murni monoteisme, murni. Tapi Yahudi kan kita tahu bahwa mereka kan eksklusif, ya eksklusif banget Yahudi. Dan juga masuk Yahudi. Bisa masuk tapi nggak dianggap lah gitu. Dan mereka tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya. Nah, ketika saya pelajari Islam, ajaran ketuhanan dan keselamatannya sama dengan Yahudi. Dan Yesus di Kristen ngajarin yang sama dengan Yahudi, ketuhanan dan keselamatan. Tapi konsep keselamatannya di Kristen yang ajaran Paulus ini yang berbeda. Ya, jadi akhirnya waktu itu setelah saya banding-bandingkan semua, kamu mau beli handphone aja kan pilih-pilih kan? Mau beli kerudung aja pilih-pilih kan? Apalagi ini urusan dunia akhirat gitu. Jadi waktu itu saya pilih-pilih, saya banding-bandingkan yang saya anggap paling otentik sebagai agama yang diturunkan Allah SWT, ya berarti cuma Islam. Buat teman-teman nih adik-adik nih ya, yang laki-laki tolong jangan jawab ya. Saya mau nanya teman-teman adik-adik yang perempuan nih. Buat kalian nih, Islam itu agama yang paling benar atau yang benar? Yang paling benar angkat tangan. Banyak. Coba. Banyak ya? Yang benar angkat tangan. Kok nggak jadi? Yang paling benar ya? Kalau teman-teman bilang Islam agama yang paling benar, berarti teman-teman bertentangan dengan inna dina indallahil Islam. Quran surat Ali Imran ayat 19. Ya, hati-hati ya. Sebagai muslim, kalian harus berpatokan kepada ayat inna dina indallahil Islam. Bahwa Islam itu adalah satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah. Berarti kalau yang bukan Islam diridhoi nggak? Berarti kalau gitu Islam yang paling benar atau yang benar? Ya. Agama lain juga berhak mengatakan agamanya yang benar, yang lain salah. Islam kita juga berhak mengatakan agama Islam yang benar, yang lain salah. Tapi bukan berarti kita harus bermusuhan. Ya, bukan berarti kita tidak boleh toleransi, boleh tetap toleransi. Kita tetap harus menghargai, menghormati, dan kalau perlu melindungi kalau kita mayoritas. Gitu ya. Di daerah Timur Tengah ada daerah yang khusus muslim. Orang yang bukan muslim tinggal di situ, mereka bayar jizyah, yang mana bayar jizyahnya lebih kecil daripada zakat, dan yang bayar cuma laki-laki yang produktif, perempuan dan orang tua tidak perlu bayar, dan mereka dilindungi sama orang Islam. Tapi kalau aku bilang aku mengimani Yesus Kristus juga boleh? Boleh. Sebab Justru orang Islam tidak bisa disebut orang beriman kalau tidak beriman kepada Yesus. Tapi sebagai nabi ya. Sebagai nabi. Bukan sebagai Tuhan. Ya, alhamdulillah, barakallah. Oke. Buka puasa dulu. Udah, buka ya. Alhamdulillah, harus batalin dulu nih. Iya, batalin dulu. Bismillahirrahmanirrahim.